Nah, ada satu video yang lewat di beranda saya tentang galbay. Oke, coba kita lihat ya. Pak Haji, untuk melunasi kartu kredit saya mau jual ruko saya. Nggak usah. Nggak usah. Kalau bapak apa-apa jual, saya nggak setuju. Kenapa? Nanti lama-lama lu jual. Gue nggak setuju. Jangan dijual. Jangan. Jadi ada orang yang bertanya, dia itu pengen melunasi kartu kredit, gitu. Dan bapak ini nggak setuju kalau melunasi kartu kreditnya dengan cara jual hartanya, gitu. Coba kita lihat ulang ya. Ya Saya kan? juga rencana Pak Haji untuk melunasi kartu kredit saya mau jual ruko saya. Nggak usah. Nggak usah. Kalau bapak apa-apa jual, saya nggak setuju. Kenapa? Nanti lama-lama lu jual. Gue nggak setuju. Jangan dijual. Jangan. Oke Pak Haji. Taruh di kartu. Selanjutnya nggak usah ditonton ya. Anda mau tonton ya silahkan lah, gitu ya. Ini di TikTok, gitu kan. Tapi yang namanya menjual ya, menjual harta untuk bayar kartu kredit atau pinjol itu jangan ya. Semua orang pun umum seperti itu ya. Mungkin Anda yang kurang tahu gitu ya. Mungkin kalau bapak ini gitu ya, lu jangan jual kartu kredit, udah digalbaikan saja. Nanti kalau lu udah punya uang, lu lunasin kartu kreditnya, gitu ya. Mungkin ya prinsip bapak ini ya bagus sih untuk orang yang tidak memiliki misi gagal bayar nasional atau misi membangkrutkan pinjol. Jadi sing arane wong cilik atau orang kecil ya, orang miskin itu memang selalu dihina-hina ya kan. Kita gagal bayar di pinjol, nggak bisa bayar di pinjol, dihina-hina oleh DC ya kan. Bahkan sampai kita nggak minjol, nggak galbay, lagi dagangan es teh itu dihina-hina sama pemuka agama ya kan. Yang lagi viral ini ya kan, yang disuruh dagangan disit goblok ya kan gitu ya kan. Memang jadi sebenarnya ya permasalahan kita ini bukanlah permasalahan tentang kenapa pinjol ini kasar ke kita, kenapa DC ini menagih ke kita, kenapa DC ini nagih ke Kondar, sebar data dan lain-lain, bukan ya. Tapi 100% masalah kita ini adalah masalah kesejahteraan. Kita belum sejahtera gitu ya. Itu kalau kita sejahtera, kita tidak akan mengalami pengalaman-pengalaman seperti ini, gitu ya. Nah, maka dari itu kita bersama-sama bagi penonton setia Raja Galbay, bagi orang-orang yang galbay, segera lupakan pinjol-pinjol Anda, lalu Anda cari uang, bekerja. Ya, apalagi laki-laki. Tugas laki-laki itu hanya satu di dunia ini, ya, yaitu cari uang. Bahkan bisa dibilang cari uang selamanya. Yang namanya laki-laki itu. Tapi udah, satu saja ya, tidak perlu ini, tidak perlu itu, tidak perlu ini. Seorang lelaki akan sangat-sangat dihormati, berguna, ganteng walaupun tidak ganteng mukanya ketika dia itu memiliki uang ya. Itu fakta pahit yang susah sekali ditelan sebenarnya. Susah ya ditelan ya. Karena ya kita sebagai laki-laki juga kadang ada malesnya gitu ya. Saya juga laki-laki gitu kan. Kadang kita masih pengen main game, masih pengen males-malesan. Aduh ngapain sih gitu kan. Yang membedakan adalah rasa tanggung jawabnya gitu. Jadi kalau Anda lihat nih, ada orang yang bekerja setiap hari gitu ya. Itu bukan karena dia itu tidak males. Dia itu males sama. Ya, dia juga pengen main game, pengen liburan dan lain-lain gitu ya, pengen tidak kerja gitu ya. Tapi yang membedakan adalah dia memiliki tanggung jawab. Yang jika tidak dia laksanakan tanggung jawabnya, maka dia akan kehilangan. Gitu ya. Jadi kalau Anda masih di rumah saja, masih cari-cari pinjol yang enak di galbay, masih minta-minta ke orang tua, maka Anda belum memiliki tanggung jawab. Ya, kalau malas, semua laki-laki malas. Kita pengennya seperti di surga ya, disuapin anggur oleh bidadari gitu kan. Tapi sayangnya ini di dunia, di mana kita harus merasa memiliki tanggung jawab yang besar sehingga kita bisa menghasilkan sesuatu untuk merawat tanggung jawab tersebut gitu. Oke. Nah, sekarang ada postingan seperti ini ya di grup Facebook Raja Galbay dari Mas Kasafa ya. Es pinjam udah 2 bulan galbay, mau OTW 3 bulan. Tiap hari telepon, spam banyak banget, WA sama SMS ada, tapi nggak tiap hari, jarang lah. Kira-kira udah mau OTW 3 bulan, ada kemungkinan DC dateng nggak ya? Lokasi Jakarta Barat, domisili Kabupaten Tangerang. Go pinjam dari Gojek and Kredivo juga udah mulai ngap
kemungkinan bulan ini mau OTW Galbay. Bagi infonya dong teman-teman yang udah Galbay di 3 aplikasi ini, S-Pinjam, Shopee, GoPinjam, Gojek, and Kredivo. Kira-kira DC datang setelah jalan berapa bulan ya? Makasih, nggak ada yang tahu ya. DC mau datang setelah berapa bulan itu nggak ada yang tahu ya. Walaupun memang ada teorinya. Teorinya apa? Itu 3 bulan. 3 bulan setelah Anda Galbay, DC itu biasanya berkunjung gitu ya. Itu yang biasa dipakai oleh bank dan leasing. Ya, kalau sudah 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan itu pasti didatangi. Kalau masih sebulan, 2 bulan belum. Oke. Tapi yang paling terpenting adalah Anda harus memutuskan ingin menghadapi DC tersebut atau tidak ingin menghadapi DC tersebut. Ya. Nah, kalau sudah mantap Galbay, maka Anda tidak perlu menanyakan ada DC atau tidak. Ya, Anda hadapi saja. Ya. Nah, kalau Anda sudah mantap Galbay pun, Anda pun tidak perlu menemui DC tersebut. Ya, orang sudah mantap Galbay kok ngapain nemuin DC? Ya, bener nggak seperti itu logikanya? Kita sudah mantap Galbay, ngapain nemuin DC? Ya kan? Kecuali kitanya tidak mantap Galbaynya, baru saya mau lihat tagihan saya berapa, dendanya kayak gimana, apa yang akan terjadi gitu ya. Membingungkan ya. Ya, makanya jadi kalau Galbay itu yang penting mentalnya. Kalau mental Anda sudah kuat, mau nemuin DC, mau tidak menemuin DC, itu sama saja. Yang penting mental Anda kuat. Oke? Ada ceritanya ya, orang yang Galbay di Ada Kami sampai bunuh diri, padahal tidak ada DC lapangannya. Ya kan? Yang paling ditakuti oleh masyarakat Indonesia adalah apa? DC lapangan. Oke? DC lapangan yang berkunjung. Nah, Ada Kami tidak ada DC lapangannya, tapi bisa menyebabkan nasabah tersebut yang Galbay itu bisa sampai bunuh diri. Kenapa? Karena mentalnya nggak kuat. Ya, kalau orang mentalnya nggak kuat, mau nggak ada DC-nya pun atau pinjolnya ini nggak ada DC-nya, itu bisa sampai bunuh diri. Ya, itulah pentingnya mental dalam gagal bayar di pinjol. Ya, jadi teori seperti ini 2 bulan, 3 bulan, nanti kapan DC ini akan berkunjung gitu, itu tidak berlaku bagi orang yang sudah siap mentalnya gitu loh ya. Walaupun memang ada beberapa tipe orang dalam Galbay di pinjol, ada yang langsung berani, ada yang setengah-setengah, ada yang pengen lihat yang lainnya dulu, ada yang ini itu, ada yang ini itu gitu ya. Semuanya it's okay, yang penting hasilnya adalah mental Anda kuat. Kayak, Bang, gimana Bang cara menguatkan mental gitu kan ya. Sebenarnya kalau mau menguatkan mental, lihat channel Raja Galbay itu sudah kuat mentalnya harusnya. Ya kan? Atau gabung di grup Facebook Raja Galbay. Itu banyak yang Galbay. Ya, karena banyak yang Galbay seperti ini ya, berarti Anda tidak sendirian. Kecuali Anda sendirian yang Galbay. Nah, baru itu mentalnya nggak kuat ya. Orang melu umum, orang umum gitu ya. Nah, kalau ini sekarang Galbay itu sudah umum ya. Galbay sudah umum, jadi sudah tidak ada yang ditakutkan lagi. Oke? Nah, ada satu video yang lewat di beranda saya tentang Galbay. Oke? Coba kita lihat nih ya. Pak Haji, untuk melunasi kartu kredit saya mau jual ruko saya. Nggak usah. Nggak usah. Kalau bapak apa-apa jual, saya nggak setuju. Kenapa? Nanti lama-lama lu jual. Gue nggak setuju. Jangan dijual. Jangan. Jadi ada orang yang bertanya, dia itu pengen melunasi kartu kredit. Gitu. Dan bapak ini nggak setuju kalau melunasi kartu kreditnya dengan cara jual hartanya gitu. Coba kita lihat ulang ya. Ya Saya kan? juga rencana Pak Haji untuk melunasi kartu kredit saya mau jual ruko saya. Nggak usah. Nggak usah. Kalau bapak apa-apa jual, saya nggak setuju. Kenapa? Nanti lama-lama lu jual. Gue nggak setuju. Jangan dijual. Jangan. Oke Pak Haji. Taruh di kartu. Selanjutnya nggak usah ditonton ya. Anda mau tonton ya silahkan lah gitu ya, ini di TikTok gitu kan. Tapi yang namanya menjual ya, menjual harta untuk bayar kartu kredit atau pinjol itu jangan ya. Semua orang pun umum seperti itu ya. Mungkin Anda yang kurang tahu gitu ya. Mungkin kalau bapak ini gitu ya, lu jangan jual kartu kredit, udah digalbaikan saja. Nanti kalau lu udah punya uang, lu lunasin kartu kreditnya, gitu ya. Mungkin ya prinsip bapak ini ya bagus sih untuk orang yang tidak memiliki misi gagal bayar nasional atau misi membangkrutkan pinjol, gitu ya. Orang yang tidak punya misi membangkrutkan pinjol saja melarang orang lain untuk menjual hartanya untuk melunasi kartu kredit. Ya apalagi kita ini gitu kan, yang sudah ditipu oleh iklan-iklan pinjol, ditipu oleh bunga-bunga pinjol, gitu kan.
Masa iya mau ngejualin ruko-ruko gitu kan, harta-harta kita. Nah, seperti itu. Oke? Nah, jadi masalah kita itu, main problemnya atau masalah utama kita itu adalah kesejahteraan ya. Jadi segera sejahtera, kerja, usaha, jualan, pokoknya apapun ya. Saya juga mendoakan Anda semoga cepat sukses dan langgeng suksesnya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.